Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang ibu bernama Bunda Ratna dan anak gadisnya bernama Rina. Rina adalah gadis remaja yang ceria, tetapi akhir-akhir ini ia merasa cemas dan khawatir. Nilai-nilainya di sekolah menurun dan ia merasa tidak mampu memenuhi harapan orang tuanya. Suatu sore, Rina pulang dengan wajah murung. Ia duduk di ruang tamu sambil memandang kosong ke arah jendela. Melihat putrinya dalam keadaan seperti itu, bundanya segera menghampirinya. "Ada apa, Rina? Kamu kelihatan sedih sekali," tanya bundanya dengan lembut. Rina terdiam sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara pelan. "Bun, aku takut mengecewakan ayah dan bunda. Nilai-nilaiku turun, dan aku merasa aku tidak bisa menjadi anak yang kalian harapkan." Bundanya Rina tersenyum lembut, lalu duduk di sampingnya. Ia merangkul putrinya dengan hangat dan berkata, "Rina, mendengarkan perasaanmu sangat penting. Tetapi ada satu hal yang harus kamu pahami, nak. Ayah dan bunda mencintaimu bukan karena nilai atau pencapaianmu." Rina menatap bundanya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi bun, aku merasa seharusnya bisa lebih baik. Aku takut ayah dan bunda kecewa padaku." Bundanya mengelus kepala Rina dengan lembut. "Rina, ayah dan bunda mencintaimu tidak berdasarkan syarat. Cinta kami untukmu adalah sesuatu yang penuh dan utuh. Kamu tidak perlu merasa harus membayar cinta itu dengan prestasi atau kesempurnaan. Apapun yang terjadi, kami tetap mencintaimu." Rina mulai tersenyum kecil, tetapi masih ada keraguan di matanya. "Bagaimana jika aku tidak bisa mencapai apa yang aku cita-citakan, Bun? Apakah kalian akan tetap mencintaiku?" Bundanya tersenyum hangat dan berkata, "Tentu saja sayang. Ayah dan bunda mencintaimu secara penuh dan tidak minta dibayar kembali. Cinta kami adalah hadiah gratis bagimu. Kamu adalah bagian dari hidup kami yang berharga, dan cinta kami untukmu adalah tanpa syarat. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan cinta kami." Mendengar kata-kata bundanya, hati Rina menjadi tenang. Ia memeluk bundanya erat-erat, merasakan kehangatan dan cinta yang tulus. Bundanya pun berkata, "Yang paling penting adalah kamu berusaha sebaik mungkin, dan selalu ingat bahwa kami ada di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi. Kamu tidak sendiri, Rina." Rina mengangguk, merasa beban di hatinya perlahan terangkat. Kini ia tahu bahwa cinta orang tuanya adalah sesuatu yang tak ternilai, sebuah hadiah yang akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Beberapa bulan setelah percakapan hangat dengan bundanya, Rina mulai merasa lebih percaya diri dan nyaman dengan dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah lain muncul. Kali ini, Rina merasa kesulitan dalam pergaulan di sekolah. Ia sering merasa tidak cukup baik dibandingkan dengan teman-temannya, yang tampak lebih populer dan percaya diri. Suatu hari, Rina pulang dengan wajah lesu. Ketika bundanya melihat putrinya tampak murung lagi, ia tahu ada sesuatu yang mengganggu hati Rina. Setelah makan malam, bundanya mengajak Rina duduk di ruang tamu untuk berbicara. "Kamu kelihatan sedih lagi, Rina. Apa yang terjadi, sayang?" tanya bundanya dengan penuh perhatian. Rina menarik napas panjang dan menunduk. "Bun, aku merasa tidak cukup baik di sekolah. Teman-temanku sepertinya selalu lebih pintar, lebih cantik, dan lebih populer. Aku merasa tidak ada yang memperhatikanku atau peduli padaku." Bundanya menatap putrinya dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa masa remaja memang penuh dengan tantangan, terutama dalam hal membangun rasa percaya diri. "Rina, setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Kita semua berbeda, dan itu adalah hal yang indah. Kamu tidak harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri." Rina mengangguk pelan, tapi hatinya masih penuh keraguan. "Tapi Bun, aku merasa seperti aku tidak punya sesuatu yang istimewa. Aku tidak sepintar mereka. Aku tidak secantik mereka." Bundanya tersenyum lembut dan menggenggam tangan Rina. "Rina, kamu harus ingat bahwa kecantikan dan keistimewaan seseorang bukan hanya dilihat dari luar. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri.
dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Kamu memiliki hati yang baik, penuh kasih sayang, dan itu jauh lebih berharga daripada penampilan luar. Rina mulai meneteskan air mata. Tapi aku masih merasa tidak cukup baik, Bu. Bagaimana aku bisa merasa lebih baik tentang diriku? Bundanya Rina menarik napas dalam dan berkata dengan penuh kelembutan. Rina, semua orang punya nilai dan keunikan masing-masing. Kamu adalah seorang gadis yang luar biasa, dengan banyak hal untuk ditawarkan kepada dunia. Sekarang, hargai dirimu, perlakukan dirimu dengan baik. Sebaik kami memperlakukan dan mencintai kamu. Rina memandang bundanya. Matanya mulai bercahaya dengan pemahaman baru. Maksud Bunda, aku harus mencintai diriku sendiri seperti kalian mencintaiku? Ya sayang, jawab bundanya dengan senyum hangat. Kamu layak mendapatkan cinta dan penghargaan dari dirimu sendiri. Jangan biarkan pikiran negatif merusak rasa percaya dirimu. Ingatlah selalu bahwa kamu berharga dan kamu layak diperlakukan dengan baik, baik oleh dirimu sendiri maupun oleh orang lain. Rina mengangguk pelan, merasa beban di hatinya mulai terangkat. Ia memeluk ibunya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Bun. Aku akan mencoba untuk lebih menghargai diriku sendiri. Bundanya membelai rambut Rina dengan penuh kasih. Itulah yang Bunda inginkan, Nak. Percayalah pada dirimu sendiri dan jangan pernah meremehkan dirimu. Kamu punya potensi besar dan hati yang baik. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Dengan hati yang lebih ringan dan rasa percaya diri yang tumbuh, Rina tahu bahwa ia akan menghadapi tantangan di masa depan dengan sikap yang lebih positif. Ia belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia, dan pelajaran itu akan ia bawa sepanjang hidupnya.